sesuai namanya, laju reaksi ini ya tentang kecepatan berlangsungnya suatu reaksi gitu. Nah, tapi kan kalau di kimia itu ada yang namanya reaktan, nanti menjadi produk gitu kan. Nah, pengertian laju reaksi sendiri itu tergantung kita melihatnya dari sisi apa. Kalau dari sisi reaktan itu adalah laju berkurangnya reaktan gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi produk, laju reaksi adalah laju bertambahnya produk gitu. Jadi kalau ada reaksi misalnya A tambah B menghasilkan C dan D gitu. Nah, laju reaksi itu bisa dinyatakan sebagai negatif 1 per A kali delta molaritas A, atau bisa juga minus 1 per B delta molaritas B, atau bisa juga positif 1 per C delta molaritas C, atau bisa juga 1 plus 1 per D delta molaritas D. Nah, tanda positif dan negatif di sini adalah menunjukkan berkurang dia sebagai produk atau sebagai reaktan gitu. Jadi kan kalau di sini kan yang sebagai reaktan kan A sama B kan. Makanya sesuai pengertiannya laju berkurangnya reaktan, jadi di sini ada tanda negatif gitu. Tapi kalau produk kan yang si C sama D nih, jadi tandanya positif gitu. Jadi secara pengertian seperti ini. Cuman nanti kita tuh bakal menentukan persamaan laju reaksi gitu. Nah, persamaan laju tuh bisa ditulis juga, V-nya itu bisa ditulis juga kalau berdasarkan persamaan laju ya. K kali A pangkat M kali B pangkat N gitu. Nah, di sini ada M sama N nih. Nah, M sama N ini itu disebut sebagai orde. Tuh. Jadi menunjukkan nanti seberapa orde ini nanti menunjukkan seberapa berpengaruhnya suatu perubahan konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi gitu. Jadi semakin besar ordenya nanti akan semakin berarti si konsentrasi reaksi itu tuh akan semakin mempengaruhi laju reaksi gitu. Nah, di sini kan kalau M itu kan orde terhadap A. Terus N itu adalah orde terhadap B. Nah, ada yang namanya orde reaksi. Nah, kalau orde reaksi sendiri ini adalah M ditambah N. Itu. Oke. Nah, jadi intinya sih kayak gini. Yang kita hitung-hitung tuh nanti sedikit sih hitungannya, cuma ngitung ini aja nih. Antara ini atau yang di atas ini. Itu hitungannya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi si laju ini. Jadi tadi kan di sini kan ada pertama ini kan nih konsentrasi kan. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan berlangsungnya suatu reaksi. Jadi selain konsentrasi ada lagi nih yang lain. Faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang pertama tadi kan ada konsentrasi. Terus yang kedua ada suhu. Yang ketiga adalah luas permukaan. Suhu luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Tentu. Terus yang terakhir adalah si katalisator. Nih, biasanya
konsentrasi semakin besar, lajunya juga akan semakin besar. Pada umumnya seperti itu. Terus kalau berkaitan dengan suhu, semakin tinggi suhunya, semakin cepat reaksinya itu berlangsung. Artinya laju reaksinya juga semakin besar. Terus luas permukaan sentuh tuh maksudnya kalau kita mereaksikan serbuk sama bongkahan, itu akan lebih cepat bereaksi yang serbuk karena luas permukaan sentuhnya itu semakin banyak, semakin besar gitu. Terus yang terakhir adalah katalisator. Ini bahan lain yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi untuk menurunkan energi aktivasi reaksi itu gitu. Jadi intinya nanti 4 faktor ini adalah yang mempengaruhi suatu kecepatan berlangsungnya suatu reaksi gitu. Intinya yang di laju reaksi itu ya cuman ini aja sih sebenarnya. Itu ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, nah aku lupa ada satu hal lagi. Nah di sini ada konstanta kan. Nah ini nilai K ini nanti bisa dihitung, bisa dicari. Jadi ini itu konstanta laju. Oke, ada yang nanya kenapa yang V itu pakai 1/A sama 1/B. Jadi nanti memang seperti ini sih yang, dan aku juga nggak pernah dijelasin juga kenapa ada 1/A sama 1/B di sini. Tapi intinya adalah reaksi yang digunakan itu harus reaksi yang setara pertama. Jadi harus disetarakan dulu kalau belum setara. Karena nanti koefisien reaksinya bakal diperlukan di sini gitu. Untuk kenapa jadinya ada 1/nya itu juga aku juga dulu nggak pernah dijelasin sih kenapa begitu. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi dulu nggak? Saya mau tanya, Kak. Oke. Yang V sama dengan min1/A itu bagaimana bisa jadi min, Kak? Ini kan si A sama B ini sebagai pereaksi kan atau sebagai reaktan kan. Pengertian laju sendiri kalau kita pandang dari sisi reaktan adalah laju berkurangnya reaktan. Makanya ada berkurang, makanya di sini ada tanda negatif gitu. Tapi kalau kita pandang dari sisi produk, ini kan laju reaksi adalah laju bertambahnya produk, makanya di sini ada tanda positif begitu. Hanya untuk menunjukkan dia tuh sebagai reaksi atau sebagai hasil reaksi gitu. Baik, Kak, terima kasih. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya pengantar tentang lajunya ini. Nah, bentar. Enaknya langsung soal aja kali ya. Karena sebenarnya ya teorinya cuman ini sih, nanti sambil jalan aja kalau ketemu teori lagi. Nah, ini aku ambil soal dulu. Misalnya gini. Pada suhu T derajat Celcius terjadi reaksi 2NH3 menjadi N2 sama 3H2. Pada suhu tersebut, laju pertambahan N2 sebesar 0,006 molar per detik. Nah, molar per detik ini tuh adalah satuan laju reaksi ya. Jadi satuannya adalah molar per detik. Berapa laju pengurangan NH3? Terus berapa pembentukan H2-nya, lajunya berapa? Terus laju pembentukan jika pengurangan. Nah, itulah pokoknya. Nah, di sini kita punya V atau laju terhadap N2 yang nilainya sebesar 0,006 molar per detik. Nah, berapa laju terhadap pengurangan NH3? Nah, kita tuh cuman perlu lihat koefisiennya aja. Makanya tadi kita perlu si koefisien reaksinya itu. Jadi ini harus dalam persamaan setara. Berhubung ini udah setara ya. Nah, VNH3-nya kita ambil koefisiennya 2 per, karena ini yang diketahui N2 di sini, jadi kita pakai koefisien reaksi N2 yaitu 1, 2/1 kali VCN2-nya gitu. Jadi 2 kali 0,0006 atau V terhadap NH3 adalah 0,012 molar per detik. Nah, ini ada yang kurang, ketinggalan. Ini harus ada tanda negatif karena NH3 di sini sebagai reaksi.
gitu. Jadi harus ada tanda negatif di situ. Gitu. Ini untuk yang poin A. Misalnya kita mau nyari laju pembentukan H2. Laju terhadap H2 gitu. Nah, kita lihat lagi koefisien H2 di persamaan reaksinya. Di sini kan 3 tuh koefisiennya. Berarti 3 per, terus ini yang diketahui adalah si N2 kan tadi. N2-nya koefisien reaksinya 1 di sini, di atas. Jadi 3 per 1 kali laju terhadap si N2-nya. Jadi 3 kali 0,006. Itu. Jadi 0,018 molar per detik. Itu. Bingung nggak? Kak, berarti kita tahu positif negatifnya bukan dari pertanyaan laju pengurangan atau laju pembentukan ya, tetapi karena dari soalnya pada suhu T derajat Celcius terjadi reaksi berikut. Berarti kita lihat di situnya. Ini reaktan atau produk gitu ya, Kak? Iya, itu bisa lihat dari situ atau dari si A sendiri kan udah mengatakan pengurangan. Nah, berarti kan harus ada tanda negatif kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya nggak ada kata pengurangan, misalnya laju terhadap NH3 gitu, kita tetap harus naruh tanda negatifnya itu. Karena NH3 dia sebagai reaksi di sini gitu. Paham nggak? Iya, paham. Matur nuwun, Kak. Oke, Nopi mau nanya nih. Kak, maaf mau tanya persatunya itu dari mana? Jadi ini kan kita pakai koefisien reaksi. Di sini ada koefisien reaksi NH3 tuh 2, terus kalau nggak dihitung kan ada angka 1 di sini. Ini ada angka 1 di sini. Gitu. Terus si H2 ini koefisien reaksinya 3 gitu. Paham nggak? Atau kalau mau pakai rumus yang di awal sekali nih, yang ini nih, kita bisa gini. Kan V, berarti di sini V adalah, kalau dari reaksi ini ya, berarti negatif 1/2 kali delta si NH3 gitu. Atau V juga bisa ditulis sebagai 1/1 positif karena N2 ini ada di sebelah kanan, ada dia sebagai produk gitu. Delta N2 gitu. Atau kalau terhadap H2 jadi plus 1/3 delta H2 gitu. Nah, berhubung V terhadap N2 ini adalah sebesar 0,006. Nah, di sini sama dengan 0,006. Nah, artinya di semua ini juga harus nilainya 0,006 gitu. Nanti kita bisa tahu nih, delta NH3-nya itu adalah, ini kan setengah kali sesuatu sama dengan 0,06 kan. Berarti kan delta NH3-nya tinggal setengahnya nih pindahin ke ruas kanan jadi dikali 2 gitu. 0,006 kali 2. Ada negatifnya ya, negatif. Jadi minus 0,012 gitu. Kalau yang terhadap H2, delta H2-nya adalah 0,006 dikali 3, karena ini kali silang ke sana. Gitu, paham nggak? Jadi hasilnya sama aja. Itu, ada yang masih bingung nggak? Kak, berarti kan itu dikali sama pembilangnya gitu ya, Kak? Maksudnya penyebut. Penyebut, ya, kali silang. Misalnya 2A tambah B menghasilkan 3C gitu. Terus laju pembentukan C itu sebesar misalnya 0,5 molar per detik gitu misalnya, begitu soalnya. Terus berapa laju pengurangan si reaksi A gitu. Jadi kita bisa langsung aja volume lagi. Laju terhadap A adalah, kita lihat koefisien reaksinya si A dulu, 2
per, terus ini kan yang diketahui C kan. Kita lihat koefisien reaksinya C 2/3 kali laju pembentukan si C-nya itu 0,5. Jadi 1/3 atau 0,3 molar per detik. Ada tanda negatif, aku suka lupa naruh tanda negatif nih. Nah gitu, paham nggak? Soalnya gini. Paham, Kak. Yang masih bingung nggak? Oke, Benedikta nanya, Kak sebenarnya delta itu apanya senyawa itu? Delta itu perubahan. Jadi tadi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya dia dari reaksi ini ya, dengan seiring berjalannya waktu, reaksi A sama B itu kan akan berkurang kan. Nah, pengurangannya itu adalah si deltanya itu. Tapi kalau terhadap C, ada penambahan zat C-nya itu, karena dia sebagai produk gitu. Makanya ada penambahan C atau delta C gitu. Paham nggak? Dalam hal ini tuh perubahan itu adalah perubahan konsentrasi ya, karena nanti kan di sini, nah ini nih, yang ini nih adalah konsentrasi si zatnya itu. Sekarang soalnya ini, jadi nyari laju tapi kita perlu mereaksikan dulu. Jadi ada reaksi antara Mg dengan 2HCl menghasilkan MgCl2 dan H2. Mula-mula sebanyak 0,5 gram magnesium dimasukkan ke dalam 250 ml HCl 0,1. Jadi kita bisa cari, kan ini kan ada massa Mg kan 0,5 gram. Nah, Mg itu 24 ya. AR-nya Mg 24 kan? 16 ya. 24 nggak sih? Iya. 24. Kalau 16 betul lagi sih. Mg itu ya 24. Oke. Jadi kita bisa cari molnya si Mg dulu. Jadi mol Mg sama dengan masanya dibagi AR-nya 24. Jadi, aduh, bentar aku nyari. Mol Mg-nya 0,0208. Terus selain Mg ada juga HCl. HCl-nya ini volumenya 250 ml dengan molaritas 0,1 molar. Berarti molaritas mol HCl-nya adalah molaritasnya dikalikan dengan volumenya. 0,1 kali 250. Jadi mol HCl 25 milimol atau 0,025 milimol. Tuh. Nah, ini adalah kondisi mula-mula nih. Jadi pada saat mula-mulanya ada sebanyak 0. Ini Mg-nya aku bulatin aja ya. Jadi 0,021 mol. Tuh. Mg-nya ada 0,021. Terus HCl-nya ada 0,025. Kemudian kan dia bereaksi nih. Terus setelah reaksi berlangsung selama 30 detik, nah dari sini ke sini selang waktunya 30 detik. Pada akhirnya ternyata setelah 30 detik itu ada sisa 0,32 gram magnesium. Di sini ada 0, sini ya. Sisa 0,32 gram Mg. Jadi bisa kita hitung lagi mol sisanya adalah sebesar 0,32 massa dibagi dengan AR-nya. Bagi 24. Oke, 0,013 mol. Jadi di sini ada 0,013. Itu berapa laju reaksi terbentuknya MgCl2. Nah, yang ditanyakan adalah yang
Ini laju terhadap MgCl2-nya. Nah, seperti yang tadi udah dibahas, yang kita pakai itu kan deltanya, artinya perubahannya. Nah, jadi yang kita pakai itu sebetulnya adalah yang ada di baris ini. Itu yang perlu kita cari. Nah, di sini dari mula-mulanya 0,021 dan menjadi 0,013 itu kan ada perubahan tuh. Perubahannya apa? Berkurang apa bertambah? Berkurang kan, ada suatu pengurang kan di situ kan. Nah, kita cari tuh pengurangnya berapa. Dari 0,021 dikurangi 0,013. Dia ada 0,008 kan, itu ya. Nah, kemudian karena kita nyarinya untuk MgCl2, kita lihat lagi koefisien reaksinya. Ini koefisien reaksi di Mg itu 1. Terus koefisien reaksi di MgCl2 juga 1 karena nggak ditulis. Jadi perbandingan yang bereaksi di daerah yang di sini itu harus 1:1 juga gitu antara Mg sama MgCl2-nya. Jadi karena di Mg-nya 0,08 supaya 1:1, di MgCl2-nya juga harus 0,008 mol gitu. Paham nggak? Nah, kalau gitu sekarang V terhadap si MgCl2, ini kan deltanya udah nih tahu nih. Itu deltanya. Delta MgCl2. Sorry. Ini ada yang belum dihitung. Ini belum dihitung. Ini kan molaritas kan. Molaritas adalah mol dibagi volume. Cl2-nya adalah molnya 0,008 dibagi volume. Nah, volumenya tadi adalah dari mana? Dari sini kita ambil. Karena itu volume yang apa sih? Jadi kayak kita volume si penambahan massa ini nggak mengubah volume akhir lah gitu. Jadi dibagi 250 ml atau 0,25 liter. Tuh, 0,008 dibagi 0,25. Nah, 0,032 molar gitu. Nah, jadi ketika kita mau ngitung berapa terhadap MgCl2 itu kan tinggal delta MgCl2-nya dibagi dengan delta T-nya. Itu 0,032 dibagi delta T-nya adalah tadi selama selang waktu 30 detik. Jadi per 30. Jadi 30. 1,07 lah. Kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Gitu. Berarti yang mana tuh? Yang E ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Volume H itu bukannya volume HCl. Iya kan gini. Kalian sambil bayangin aja. Misalnya ini ada ada tabung reaksi isinya HCl sebanyak 250 ml gitu. Terus ditambahin 0,5 gram magnesium. Nanti kan hasil reaksinya dan segala sesuatu yang yang belum bereaksi nanti akan berada di dalam sini kan. Volumenya berapa? Volume akhirnya kan tetap 250. Jadi penambahan 0,5 gram magnesium ini nggak mengubah volume akhir gitu. Paham nggak? Kak, yang 30 detik itu berarti nggak kepake ya? Pakai di sini nih. Nih. Oh ya Kak, fungsinya cari mol HCl buat apa? Ternyata nggak kepake aja gitu. Karena dari soalnya ternyata yang ini nih. Nah, ini kan aku tadi nggak sampai selesai kan baca soalnya. Nah, ini ternyata yang diketahui adalah sisa dari si Mg-nya gitu. Tapi kalau misalnya sisanya diketahuinya sisa HCl, ya kita perlu tahu
berapa mol HCl-nya gitu. Ini karena kebetulan sisanya adalah sisa si Mg, makanya jadinya HCl-nya nggak kepake gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak mau tanya, Boleh. itu yang di akhir kan ada 0,013, itu dari mana ya Kak? Yang ini. Iya Kak. Ya dari 0,32 dibagi 24. Ini kan. Coba aja kamu ambil kalkulator terus dihitung deh tuh. 0,32 dibagi 24. Oh iya Kak, terima kasih. Ada lagi yang masih bingung? Kalau soalnya gini gimana? Ini ada reaksinya ini nih. Jika konsentrasi HCl setiap detik berkurang sebanyak 0,01 mol per liter. Berarti kita punya laju terhadap HCl yaitu berkurang negatif 0,01 mol per liter setiap detik. Berarti molar per detik gitu. Kemudian berapa? Ini kan berarti A, B, C, D, E kita nyari untuk zat-zat yang lain kan. Gitu. Misalnya yang A nih. Laju terhadap Cl2 gitu. Koefisien Cl2-nya berapa? 1, berarti 1 per berapa? Kita pakai koefisien siapa sekarang? HCl. Cl 1 per berapa? 1/4 Dikali berapa? dikali min 0,01 kan? Gitu. Atau berarti minus 0,0025 molar per detik gitu. Berarti pilihan A benar apa salah? Salah. Salah ya. Salah kan? Iya. Oke. Sekarang kita ngitung terhadap H2O. Gitu. Oke, berapa per berapa? 2/4. 2/4 dikali, ini pengalinya tetap 0,01 ya. Atau berarti setengah dikali 0,01 min 0,005 molar per detik. Gitu. Masih salah kan? Terus cari juga terhadap MnCl2. Berapa per berapa? 1/4. 1/4 juga kali 0, min 0,01. Minusnya nggak usah ikut deh. Minusnya taruh di akhir aja lah ya. Karena Cl2 kan sebagai reaksi ini plus H2 reaksi MnCl2 reaksi. Nah, oke. Berarti C benar apa salah? Bener. Benar ya? Kata-katanya bertambah benar apa salah? Kayaknya benar. Benar bertambah ya, karena kan MnCl2 dia sebagai produk kan di situ, ya kan? Iya. Jadi jawabannya ya C. Sebelah. Jawabannya ya C gitu. Oke. Nggih, Kak. Kita coba nomor 2. Ini F-nya apa AL? Sih. AL kali ya maksudnya. AL. Oke. Ini mirip kayak soal yang ini. Nomor 13 tadi. Jadi karena ini cuman bedanya adalah ini belum ada persamaan reaksinya kayak gini. Jadi kita harus bentuk dulu persamaan reaksi untuk pelarutan HAl dengan HCl. Jadi kita buat di sini Al tambah HCl menghasilkan HlCl3 ditambah H2. Tuh. Ada yang bingung nggak kenapa persamaan reaksinya seperti itu? Oke. Kalau di sistem periodik unsur, Al itu kan ada di golongan 3 kan. Al itu dia ada di golongan 3.
A. Gitu. Jadi pada saat dia menjadi suatu ion, dia akan menjadi Al3+. Tuh, karena dia punya punya 3 elektron valensi. Karena dia ada di golongan 3A ini. Golongan 3A dia punya 3 elektron valensi. Nah, supaya jadi membentuk konfigurasi elektron seperti pada unsur-unsur golongan gas mulia, 3 elektronnya ini harus dilepas. Itu harus dilepas. Nah, makanya karena melepas 3 elektron atau kehilangan 3 elektron, Al-nya menjadi ion Al3+ gitu. Pertama itu. Terus HCl di sini dia bakal terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, nanti Al3+ tadi dengan Cl- ini akan bergabung. Gitu. Jadi Al3+ sama Cl- ini akan membentuk yang di sini pindahkan ke situ, yang di Cl1 pindah ke situ. Jadi AlCl3 itu, paham nggak? Paham, Kak. Oke, nah itu ada AlCl3 kan, makanya di sini ada AlCl3 di sini. Gitu. Terus reaksi antara logam dengan suatu asam itu akan menghasilkan gas hidrogen di sini, makanya ada H2. Karena tadi tuh H yang di sini kan jadi nggak, tadi kan Cl-nya pasangannya diambil sama Al kan, nah H-nya ini nanti akan membentuk H2 gitu. Makanya jadinya reaksinya seperti ini. Nah, ini kan reaksi belum setara nih. Jadi kita setarakan dulu gitu. Ini setaranya nanti 2 6 3. Nah, gitu. Itu ya, ini reaksi setaranya seperti ini. Nah, kemudian kita baru masuk ke hitungan. Sebanyak 6 gram Al. Berarti Al-nya itu 6, mol Al-nya, sorry. Mol Al-nya, masanya Al dibagi 27. Bagi 3 aja, pecahan aja deh. Bagi 3 tuh 2/9 ya. 9 mol. Dengan HCl 200 ml dan 0,1 molar. Setelah reaksi berlangsung, Al masih tersisa 4,65. Berarti sisa Al 4,65 dibagi 27. Bentar. 31/180. Nah, ini aku pakai kalkulator ya. Jadi dari kalkulatornya udah keluar angka 31/180. Nah, sekarang baru deh kita ngitung berapa laju pelarutan logamnya. Nah, ini ya. Mula-mula itu ada 2/9. Terus bereaksi kan. Terus sisanya 31/180 mol. Nah, ingat yang diambil adalah angka yang ada di sini, di bagian reaksi. Nah, karena ini pertanyaannya laju pelarutan logam, berarti yang diambil adalah yang garis yang si Al-nya ini, si logamnya. Tuh. Jadi kita nggak perlu pakai perbandingan-perbandingan lagi. Nah, delta mol Al adalah 2/9 dikurangi 31/180. Ini dapat 1/20. Ini aku pakai kalkulator ya. 20 mol. Jadi nanti ada delta molaritas Al, yaitu molnya 1/20 dibagi volume larutan. Volume larutannya adalah ini, 200 ml per 200 bagi 200, nanti jadinya 2,5 10 pangkat min 4 molar per molar gitu.
Jadi, laju terhadap AL adalah deltanya. Oh ya, karena ini dia sebagai bereaksi minus bagi delta T. 2,5 kali 10 pangkat min 4 dibagi, lihat lagi, waktunya itu selang waktu 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Gitu. Jadi hasil akhirnya 4,1710 pangkat min 6 molar per detik. Ada nggak? 4,1710 pangkat min 6. Loh. Per 200 salah. Volumenya kan 200 ml ya. 200 ml itu 0,2 liter. Jadi harusnya 1 per 20. Jadi 0,2. Jadi harusnya 1,1 per 4. Jadi 0,25. 0,25 dibagi waktunya 60. 4,1710 pangkat min 3. Atau 4,2 lah. Yang di E. Gitu, paham nggak? Itu kira-kira soal yang berkaitan dengan rumus yang ini, yang pertama. Di sini nih. Yang ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum aku lanjutin untuk nentuin persamaan laju yang kedua. Dengan dari tabel-tabel biasanya. Lanjut aja, Kak. Nah, misalnya ini. Misalnya gini. Diminta tuh persamaan lajunya apa? Dalam bentuk V sama dengan K P pangkat M misalnya. Q pangkat N. Gitu. Nah, gampangnya gini. Kalau mau mencari nilai M, lihat yang Q-nya tetap. Tapi kalau mau mencari nilai N, kita lihatnya nilai P tetap. Nah, maksudnya kalau di sini antara reaksi 1 sama reaksi 2 ini kan Q-nya tetap kan. Artinya kita bisa nyari orde P dari situ. Jadi kita buat perbandingan V1 banding V2 sama dengan K 1 pangkat M V1 pangkat N dibagi K P2 pangkat M V2 pangkat N gitu. Nah, ini yang kita pakai buat nyari orde P pertama. Ini sama dengan V1 per V2. V1-nya ini 0,15 dibagi V2-nya 0,30. Tuh. Terus kita masukin angka-angkanya. Ini K-nya sama, kita boleh coret pertama. Terus P1 kan 1 per P2-nya 2. Ini dipangkatin M. Nah, yang Q-nya kan 1 per 1 kan, pangkat N. Makanya tadi kalau misalnya ini nilainya sama, atau 2 per 2, atau 3 per 3 gitu, berarti kan jadi 1 pangkat N. Jadi 1 dipangkatkan berapa aja kan 1 kan. 1. Yang ini sebelah kanannya 1 per 2. Jadi 1 per 2 pangkat M sama 1 per 2. Nah, artinya M-nya ini 1, karena 1 per 2 dipangkatin 1 gitu, hasilnya setengah. Paham nggak ini? Paham, Kak. Nah, kalau mau mencari yang orde si Q-nya atau N-nya, kita perlu lihat P-nya yang sama. Gitu. Misalnya mau lihat P yang sama kan, P yang sama nih ada ini nih. Tuh kan. Nah, terserah mau pakai yang mana. Kita ambil salah satu aja. Misalnya yang paling atas sama yang ini. Gitu. Nah, sama kayak tadi. Ini kan 1, 2, 3, 4, 4 ya. Jadi V1 per V4 sama dengan K P1 pangkat M
P1 pangkat N dibagi K kali P4 pangkat M P1 pangkat N. Tuh. Nah, ini tuh nilainya sama dengan 0,15 per 0,15. K-nya coret, terus masukin P dan Q-nya 1 per 1 pangkat M kali 1 per 2 pangkat N. Itu sama dengan 1. Nah, jadi 1 per 2 pangkat N dengan 1. Jadi N-nya harus 0. Supaya setengah pangkat 0 itu hasilnya 1 atau bilangan berapa aja dipangkatin 0 kan nilainya 1 kan. Makanya N-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi persamaan lajunya yang tadi di atas ini sama dengan K, P-nya pangkat 1, Q-nya pangkat 0. Nah, atau K, P aja, karena Q pangkat 0 itu 1. Gitu. Ada yang bingung nggak? Paham, Kak. Nah, kalau yang ini, hati-hati kalau satunya, kalau tadi kan ini kan di sini laju kan, laju awal kan. Nah, kalau di waktu itu harus pokoknya gini, laju itu berbanding terbalik terhadap waktu. Jadi kalau V1 per V2 itu harus T2 per T1 karena berbanding terbalik 1 2 2 1 gitu. Jadi caranya tuh sama kayak tadi, cuman harus dibalik. Jadi misalnya kita mau nyari order dari sini, misalnya mau nyari dari 2 sini ya, dari sini. Nah, T1 per T2 itu harus K2 pangkat M B2 pangkat N dibagi K A1 pangkat M B1 pangkat N gitu. Paham nggak? Kalau itunya waktu. Paham, Kak. Nah, jadi T1 kan 36 per 18 kayak duanya. K-nya coret. Nah, yang ini A2 per A1 0,1 per 0,1 pangkat M B2 per B1 0,2 per 0,1 N. Jadi 2 sama dengan 2 pangkat N. Jadi N-nya 1 gitu. Nah, sekarang coba kalian yang cari orde terhadap B. Kira-kira kalau mau nyari orde terhadap orde terhadap A. Karena tadi kan ini udah dapet ini N1 kan. Ini adalah orde B nih, karena ini. Tuh. Nah, sekarang coba kalian yang cari orde terhadap A. Kira-kira pakai persamaan reaksi, pakai kolom yang mana? Baris yang mana? 4 sama 5, tak? Oke, 4 sama 5 boleh, bisa. Sok, silakan kalian cari dulu. M-nya 2, Kak. 2 ya? Iya. Ya, benar 2. Nanti kalau ini dihitung, kalian akan dapat 2. Nah, sekarang aku mau masih soal yang sama, tapi nggak pakai coret-coretan panjang kayak gini. Misalnya ini ya, nomor 18 tadi. Untuk P kan M sama N untuk Q kan, ordenya. Nah, untuk nyari M, kita nyari M dulu. Nyari M, itu kita harus lihat Q-nya yang sama. Misalnya kita ngelihat ini, 1, 2. Nah, kemudian kita perhatiin dari yang ini sama yang ini. 1 jadi 2 itu kan 2 kalinya. Terus di sebelah kanannya 0,15 jadi 30, 0,30 itu juga kan 2 kalinya. Nah, pikiran kita tuh 2 pangkat berapa yang sama dengan 2 gitu. Yaitu adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2, makanya M-nya sama dengan 1. Tuh.
Terus kalau mau mencari nilai nilai N, kita lihat yang bagian P-nya harus sama. Misalnya yang ini. Udah sama nih. Nah, terus dari 2 ke 3 itu kan dikali 1,5 kan. Tuh. Terus dari 0,15 ke 0,15 itu dikali 1. Nah, sekarang pikiran kita adalah 1,5 dipangkatin berapa yang nilainya sama dengan 1. Supaya nilainya 1, ini pangkatnya harus 0. Makanya N-nya nanti sama dengan 0 gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak? Nah, tapi kalau waktu, kita harus kayak tadi kan ngebalikan. Misalnya gini, ini 0,1. Terus dari sini ke situ itu dikali 2. Nah, tapi ini kan panahnya ke bawah. Kalau ini waktu, kita harus balik panahnya ke atas gitu. 18 jadi 36 itu dikali 2 juga kan. Nah, jadi pikiran kita adalah 2 pangkat berapa yang nilainya 2, yaitu 2 pangkat 1. Makanya di sini N-nya sama dengan 2. Tuh. Terus sama kayak tadi yang ini 4 sama 5 nih. Terus ini ke sini kan dikali 3/2. Ke bawah dikali 3/2. Tapi ini ke sana dikali 9/4. Gitu. Dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, 3/2 dipangkatin berapa supaya menjadi 9/4. Harus dipangkatin 2, makanya M-nya sama dengan 2. Gitu. Jadi nanti persamaan lajunya adalah V sama dengan K, A pangkat 2, B pangkat 1. Gitu. Ada yang bingung nggak? Paham, Kak? Coba deh kalian kerjain nomor 21. Ini agak beda sedikit soalnya, tapi intinya sih sebenarnya sama. Coba kalian coba dulu, kalau bingung nanti kita bahas sama-sama. Kak mau tanya, berarti kan tetap nyari yang ordernya dari P sama V dulu kan ya, Kak? Iya benar. Aku ketemunya M itu sama dengan min 2, tapi yang N-nya belum ketemu. Boleh dibahas nggak, Kak? Oke. Kan jadi tahu kesulitan sendiri kan kalau udah nyoba. Nah, gini. Kita lihat dulu di sini ada yang sama nggak? Sini kan kita tahu bahwa Q-nya nih yang ini sama kan. Berarti kita bisa tahu bahwa order P-nya dari sini. Ini dikali 3 kan. Ya. Terus 6 jadi 54 itu kan dikali 9. Nah, 3 pangkat berapa yang sama dengan 9? 2. 3 pangkat 2 kan. Nah, berarti order si P itu sama dengan 2 gitu. Terus pada saat kita mau nyari order Q, kita pertama kalau mau gampang kan nyari yang sama di antara si P. Tapi kan di sini nggak ada tuh. Si P-nya 0,5, 1,5, 2,0 sama 1. Nah, kalau gitu kita nggak bisa pakai cara cepat kayak gini. Mau nggak mau kita harus pakai perbandingan kayak tadi. Misalnya mau pakai yang ini nih. Nah, itu kan 1 sama 3 ya. Jadi V1 per V3 sama dengan K P1 pangkat 2. Karena tadi kan order P-nya udah dapet. Q1 pangkat N misalnya per K P3 pangkat 2 Q1 pangkat N. Itu, masukin angkanya. V1 sama V3-nya 6, 10 pangkat min 4 sama 21,6, 10 pangkat min 3. Sama dengan K-nya coret,
Terus P1 sama P3-nya adalah 0,5 per 2,0 pangkat 2. Q1-nya 1,0 per 1,5 pangkat N. Gitu. Nah, hitung deh itu. Bentar. Ini seluruh ruas kirinya 1/36. Sama dengan 0,5 per 2 itu kan 1/4. Pangkat 2. Itu sama nih 1/1,5 itu 2/3 pangkat N. Tuh. 1/36 sama dengan 1/16 kali 2/3 pangkat N. Terus ini kali silang sana. Jadi 16/36 sama dengan 2/3 pangkat N. Terus ruas kirinya disederhanakan aja bagi 4. Jadi 4/9 sama dengan 2/3 pangkat N. Nah, jadi N-nya berapa nih? 2, Kak. 2. 2. Oke, 2. Nah, berarti orde Q itu sama dengan 2. Nah, jadi persamaan lajunya adalah V K kali P pangkat 2 Q pangkat 2 gitu. Nah, sekarang kita mau nyari X nih. Kita pakai lagi karena kita mau nyari X, jadi reaksi keempat harus dipakai itu. Terus terserah mau pakai yang mana, misalnya mau pakai reaksi yang ketiga gitu. Ya, mau pakai yang itu misalnya. Nah, jadi V4 aja. V4 per V3 K P4 pangkat 2 Q4 pangkat 2 dibagi K P3 pangkat 2 Q3 pangkat 2 gitu. V4-nya itu X, V3-nya 21,610 pangkat min 3 sama dengan K-nya ini coret dulu. Terus P4 bagi P3 berarti 1/2 pangkat 2 Q4 bagi Q3. Q4-nya 2 per Q3-nya 1,5 pangkat 2 juga. Tuh. Nah, hitung deh Qx-nya sama dengan, ini kan setengah pangkat 2 kan 1/4. 2/1,5 itu sama aja dengan 4/3. 2. Ini ada per 2, 1,5. Jadi X-nya 1/4 kali 16/9 kali, nah ini yang di sini pindah ruas 21,610 pangkat min 3. Tuh. Nanti hasil akhirnya 9,6 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Itu yang C ya, sama aja tuh. 96. Oke, ada yang mau nanya nggak? Bingung nggak? Kak, saya mau nanya. Kan itu ada 1,0 per 1,5. Itu kan hasilnya 2/3. Nah, itu gimana, Kak? Gimana caranya? Iya, maksudnya kayak gitu, gimana caranya? 1/1,5 kan? Kali aja 2/2. 2/3. Oh, gitu. Makasih, Kak. Ada lagi nggak yang bingung? Kak, itu kan 2/1,5 pangkat 2. Nah, di bawahnya 4/3. Iya, karena kan sama aja gini kan. 2/1,5 kali 2/2. Dipangkatin 2 kan sama aja. Jadinya 4/3. Pangkat 2-nya ya masih ikut. Ya kan? Kuadratnya ya masih ikut dong. Oke. Nah, sekarang kalian coba nomor 22. Tapi awas ini ininya waktu, bukan laju lagi kayak tadi, jadi harus dibalik ya. Sok, silakan coba dulu nomor 22.
Oke, udah ada yang dapet D nih. Coba deh yang lain. Apakah sama? Apa punya jawaban sendiri? Atau mau langsung bahas saja? Atau masih proses ngitung? Oke, ada yang sama. Jawabannya D juga. Oke, oke. Kok saya E ya? Oke, kita simpan ada yang jawab E. Oke, aku coba ngitung ya. Yang masih ngitung, lanjutin aja. Ini aku nyoba hitung dulu. Hmm. T2-nya 28 per 7. 3-nya 2. 2. Y3 1,5 per 1. 9. 4, 9 per 4. 2. Oke. Sampai sini sama nggak? J sama Betari sama nggak? Ini dapat nih order X sama Y-nya sama-sama 2. Jadi V-nya K X pangkat 2 Y pangkat 2. Oke, Pio sama tuh tanya. Coba kalau ngerasa ininya hasilnya beda, coba diperiksa lagi ya masing-masing. Terus kita ke pertanyaan nih. Misalnya mau pakai 3 sama 4 gitu. Jadi T 3 per T 4 Y 4 pangkat 2 nih. Per K X 3 pangkat 2 Y 4 pangkat 2. Oke, T3 itu 7 per T4-nya N. X4-nya 1 per 2 pangkat 2 Y3 Y4 2 per 1,5 pangkat 2. Oke. Di 7 per N. Ini 2 per 1,5 jadi 4 per 3 ya. 4 per 3 berarti 16 per 9. 7 per N. 4 per 9. Berarti 4N. 7 kali 9. 4N 63. Nya 15,75 detik. Detik apa menit? Detik. Oke. Jawabannya yang benar adalah yang D 15,75 gitu. Coba yang tadi jawab E sambil diperiksa lagi ada kesalahan hitungnya di mana supaya jadi bahan evaluasi sendiri. Ada yang mau bertanya nggak? Kak, mau tanya. Yang bawahnya order X mulai dari 4 sama dengan 4 per 3 kuadrat. Itu berarti dikali 2. 4 per 3 kuadrat kan dipangkatin 2. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. Gimana maksudnya? Atasnya, Kak. Atasnya. Oh, ini iya dikali 2. Iya. Oh, gitu. Iya. Supaya angkanya sederhana gitu. Oh, iya, Kak. Oke, Kak. Makasih. Ya. Oke, ada lagi nggak?
yang mau nanya dulu deh ini. Ya. Kalau yang 36/16 itu dari mana, Kak? Oh, ini ya. Iya, Kak. Ini kalikan ke sana jadi 36. 16-nya pindah ke bawah. Jadi di sini. Gitu. Wah, makasih, Kak. Udah lagi nggak? Sok, silakan. Kakak mau tanya, Mm-mm. yang 2/1,5 itu kan jadi 4/3. Itu berarti dikali 2 dulu baru dipangkatkan. Mm-mm. Oh iya, terima kasih Kak. Mm-mm. Oke, Teresa nanya nih, kalau N sama dengan 2 itu ngitungnya gimana ya, Kak? Masih bingung. Ini kan, kamu pikirin 3/2 harus dipangkatkan berapa supaya menjadi 9/4. Atau gampangnya gini, ini kan ada 9, ada 9 sama 3 nih. 3 harus kena pangkat berapa supaya jadi 9? 2 kan? Atau ini juga 4 sama 2, pangkat N. 2 harus dipangkatkan berapa supaya menjadi 4? Harus dipangkatkan 2. Jadi N-nya 2 gitu. Oke, lanjut dulu ya, coba. Nah, ini. Soalnya begini. Diberikan reaksi, kemudian ada persamaan laju reaksinya. Pada suhu tetap, konsentrasi NO dan Cl2 masing-masing jadi 2 kali semula. Nah, lajunya menjadi berapa kalinya gitu. Bingung atau kira-kira bisa coba sendiri? Bingung? Oke. Sebenarnya tinggal gini aja. Kalian matanya itu perhatiannya ke sini. Satu perhatian ke ini sama perubahan konsentrasinya. Pada suhu tetap konsentrasi NO dan Cl2 masing-masing dinaikkan 2 kalinya. Gitu. Jadi tinggal gini aja. Ini kan ada NO kali Cl2 pangkat 2. Terus NO-nya jadi 2 kalinya. Cl2-nya jadi 2 kalinya. Jadi 2 kali 4. 8 kali lebih besar. Begitu. Paham nggak? Nggak susah kan ya? Bisa ya? Nah, ini juga mirip-mirip juga nih. Mirip kayak soal begini. Kayak gini. Ada apa? Tabel-tabel begini. Tapi bedanya dalam bentuk kata-kata. Tuh. Kayak gini. Dari reaksi itu ternyata jika konsentrasi awal H2 dinaikkan menjadi 2 kali pada konsentrasi I yang tetap, kecepatan reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Terus yang kondisi B, apabila konsentrasi awal H2 dan I2 masing-masing dinaikkan 2 kali, kecepatan reaksi menjadi 8 kali lebih besar. Gitu. Coba kalian baca dulu, pahami dulu, kira-kira bisa apa nggak ngerjain sendiri? Atau bingung? Coba kalian cerna dulu. Oke, bingung. Yang lain gimana? Tinggal masukin satu-satu ke rumusnya gitu nggak sih, Kak? Kalau kayak gitu, jawaban kamu apa dong? Masih proses juga. Oke. Oke, ada 3 orang bingung. Berarti 40 orang bisa dong. Apa bingung tapi nggak mau ngaku? Oke, tambah 1 nih. Ya, Kak, bingung. Oke, yang masih proses ngitung, silakan dilanjutin. Nanti kita cocokin hasil akhirnya ya. Ini ada juga yang udah dapat jawabannya C. Oke, nanti kita cek hasil akhirnya apakah jawabannya C. Gitu. Nah, itu caranya gini. Apabila konsentrasi awal H2 dinaikkan menjadi 2 kali lipat. Artinya itu dari kata-kata itu kita bisa mencari order reaksi terhadap H2. Jadi order H adalah order H2 adalah gini. Dinaikkan menjadi 2 kali. Berarti kita siapin 2 pangkat berapa yang nilainya menjadi, lihat, pada konsentrasi I2 yang tetap kan. Jadi nggak ada pengaruh terhadap pengaruh dari reaksi yang satunya lagi. Kecepatan reaksinya ternyata menjadi 2 kali lebih besar.
Berarti 2 pangkat berapa yang nilainya sama dengan 2? Berapa? 1. 2 pangkat 1 kan? Berarti order H2 itu 1 gitu. Ya, ini dari pernyataan yang A gitu. Kalau aku jelasin seperti itu bingung nggak? Enggak, Kak. Oke. Sekarang kita ke pernyataan yang B ya. Kemudian percobaan keduanya ini, di percobaan B ini, konsentrasi awal H2, nah H2 dan I2 itu dijadikan 2 kali lipat. H2-nya jadi 2 kali lipat, I2-nya jadi 2 kali lipat. Itu. Nah, yang ini si H2 itu kan kita udah punya ordernya kan. Ordernya itu 2 tadi dari sini. Gitu. Terus I2-nya ini kita belum punya ordernya. Berarti misalnya N aja gitu. Ini yang I2-nya. Ternyata lajunya menjadi 8 kali lebih besar. Gitu. Jadi kalau kita lanjutin 2 pangkat 2 kan 4 kali 2 pangkat N. H-nya 1 ya, sorry. Ordernya 1 dari sini nih. Ini 1 di sini. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 sama 2 pangkat N sama dengan 8 atau 2 pangkat N sama dengan 4. 2 pangkat berapa yang supaya sama dengan 4? 2. 2 kan. Berarti N-nya itu 2 atau order I2-nya itu 2. Gitu. Jadi persamaan lajunya K, H2-nya pangkat 1, I2-nya pangkat 2. Jawabannya yang E gitu. Ya. Briliana, Nova, sama Pio dapat tuh E. Tuh, yang lain paham nggak? Jadi sebenarnya sama aja kan dengan soal-soal yang tadi di sini. Cuman bedanya tuh jadi bentuk kata-kata gitu, bentuk kalimat gitu. Nah, kalian coba nomor 28 ya. Ini ada persamaan laju suatu reaksi dirumuskan dengan R sama dengan K NO2 pangkat 2 BR2. Jika NO2 dinaikkan jadi 2 kali dan BR-nya 2-nya dinaikkan 4 kali, laju reaksinya menjadi berapa kali semula gitu. Coba deh. Oke, ada yang D. Kita cocokin ya. Oke, D katanya banyak yang D nih. Oke. Coba benar nggak jawabannya yang D? NO2-nya pangkat 2, BR2-nya pangkat 1. NO2-nya jadi 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali BR2-nya jadi 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Jadi yang D. Itu. Bisa nggak? X plus Y. Enggak, Kak. Ya, betul. X plus Y itu adalah tingkat reaksi atau order reaksi. Jadi, kalau order reaksi itu tinggal jumlahkan aja pangkat-pangkatnya gitu. Kayak misalnya kayak gini nih. Berarti ini ordernya berapa? Ini order berapa? Order reaksinya. 1 ditambah 2. Itu 3. Gitu. 1 dari NO-nya pangkat 1, Cl2-nya pangkat 2. Gitu. Ini juga ordernya, order reaksinya 1 tambah 2. 3. Itu. Oke, ya, bisa ya. Ini soal yang di bentuk pertama ya. Nggak apa-apa deh, kalian yang coba, karena tadi kan belum ada nyoba bagian ini kan. Coba kalian yang ngerjain. Diberikan reaksi kayak gitu ya. Nah, konsentrasi I2 berubah dari 1 molar menjadi 0,85 molar dalam waktu 100 detik. Nah, perubahan tersebut diikuti oleh laju perubahan I negatif ion iodin dalam molar per detik sebesar berapa? Jadi yang diketahui adalah si I2-nya ini
Yang ditanyakan adalah bagian ion I-nya, ion iodinnya. Coba silakan kalian yang hitung. 30 molar per sekon. Bukan, Kak? 30 molar per detik. Ya. Oke, simpan ya. Yang lain punya jawaban sendiri atau gimana? Jujur aku belum ngitung ini. Ini belum ngitung. Oke, oke, ada yang bingung. Oke. Gini. Ini diketahui dulu dari I2-nya kan. Berubah dari 1 molar menjadi 0,85 molar. Berarti ada perubahan delta I-nya. Molaritas I2-nya. Yaitu 1 min 0,85. Yaitu sebesar 0,15 molar. Tuh. Nah, perubahan ini terjadi selama 100 detik. Jadi ada laju yang terhadap si I2 yang sebesar 0,15 per 100 gitu. Jadi sama aja dengan 1,5 10 pangkat min 3 molar per detik gitu. Nah, kemudian tapi kan yang ditanyain bukan laju terhadap I2 kan, tapi terhadap iodinnya, yaitu yang warna ungu di atas itu. Jadi kita hitung lagi I terhadap laju terhadap ion iodin. Itu sama dengan lihat koefisien reaksi yang ditanyakan, yaitu si iodinnya, si ion iodinnya, yaitu sebesar 2 per, kita lihat yang diketahui, yaitu si I2-nya. Koefisiennya itu 1, berarti 2 per 1 kali yang kita udah hitung di sini. Jadi 1,5 10 pangkat min 3. Tuh, atau 3 kali 10 pangkat min 3 molar per detik gitu. Oke, yang tadi jawab 30 molar per detik, kira-kira coba deh cari tahu salahnya ada di mana. Yang lain masih bingung nggak? Atau ada pertanyaan lain nggak? Paham, Kak? Oke, coba nomor 1. Kak, Ya, reaksi gas A selang waktu 0 sampai 5 detik itu 0,004 M per S ya? dari sini ke sini ya? Berapa? Iya. 0,004. Molar per detik gitu. Iya. Oke, simpen ya. Ini kan memang yang ditanyain selang waktu 0 sampai 5 kan. Berarti yang dihitung kan bagian sini kan. Ya kan? Enggak. Deltanya dulu, delta A-nya adalah 0,1 kurangi 0,08. Jadi delta A-nya 0,02 molar. Jadi laju terhadap A adalah 0,02 dibagi selang waktunya yaitu 5 detik. 0,004. Betul. Yang lain paham nggak? Paham, Kak. Oke. Tapi ada pertanyaan tambahan nih. Hitung juga laju zat-zat yang lain. Ini kan baru laju terhadap A kan? Nah, laju terhadap B-nya gimana? Kak, aku ketemu yang B. Berapa? 6 kali 10 min 3 molar per sekon. Oke, simpan ya. Nah, ini kita mau ngitung. Kebetulan memang mau ngitung yang B. Dari koefisien reaksi kan, ya nggak? Jadi yang B, koefisien reaksinya itu 3 per yang diketahui A. A-nya itu koefisien reaksinya 2. Jadi 3 per 2 dikali 0,004 atau 0,006 molar per detik. Atau kalau mau dijadikan bilangan baku, 6 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Ye, betul. Oke. Sekarang AB3. Laju terhadap AB3.
Berapa tuh? Gimana caranya? Itu 2 min per atau enggak, Kak? 2. Oh iya, harus ada minusnya ya. Lupa aku. Ini harusnya ada minusnya. Di A ada minusnya, di B ada minusnya. Ya, benar. Gimana yang AB3? 2 per 2 dikali Oke, 0,004. betul. Jadi 0,004 molar per detik. Oke, soal terakhir ya, nomor 2. Coba kalian coret-coret dulu. Kak, ketemu jawabannya. Ya. Insya Allah. 1,5 kali 10 min 1 bukan? Gak tahu, orang aku juga belum hitung. Berapa? 1,5 10 pangkatnya 1,5 kali. 1. Iya, iya, Gini, iya. molar per detik gitu. Oke, simpan ya. Ini jawaban dari kalian. Yang lain gimana? Oke, yang sama. Tuh, kalau kalian udah dapatnya 0,15 ini sama juga ya. Oke, sama. Oke, hitung ya. Setelah berlangsung 10 detik, berarti ada delta T 10 detik. Diketahui N2O5 berkurang dari 2 menjadi 0,5. Berarti delta N2O5 2 menjadi 0,5. 1,5 molar. Laju berkurangnya gas N2O5 ya, langsung aja ya. Terhadap NO2-nya adalah 1,5 dibagi 10. Oke, 0,15 molar per detik. Oke, jawaban kalian benar. Oke. Kira-kira gitu sih tentang laju reaksi. Nanti selebihnya ada tentang katalis yang perlu kalian baca. Nah, itu cuman dibaca aja, hafalan biasa. Kalian baca aja. Sama teorinya apa ya? Oh, teori tumbukan kalau nggak salah. Tentang tumbukan. Nah, itu juga kalian baca aja. Nah, itu teori sih panjang bacaannya. Jadi kalau aku bahas di sini malah jadinya aku kayak ngedikte, bukan ngedikte. Kayak ngedongeng kalian gitu. Makanya silakan dibaca masing-masing aja kalau yang bagian itunya. Aku di sini bantuin bagian yang hitung-hitungannya. Nah, untuk yang dibahas tadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau dari aku belum, Kak. Paham. Oke, yang lain gimana? Paham dikit? Ya, berarti kurang jelas dong tadi ngejelasinnya ya. Apa kecepatan? Kalau kecepatan kalian bilang aja, nanti aku turunin pace ngejelasinnya. Oke deh, kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, mungkin dari aku segitu dulu hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bermanfaat, bisa membantu kalian nanti di sekolah. Semoga berkenan dengan cara menjelaskan aku yang rada-rada inilah. Mungkin mau bagi kalian kecepatan, tapi mudah-mudahan ke depannya nanti aku perbaikin lagi. Dari aku segitu dulu. Terima kasih buat semua yang udah ngikutin sampai selesai.